Kita semua rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan kita di tempat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, karena kami mengagumi dan kami hormat kepadamu Tuhan, atas semua yang Tuhan lakukan bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari Bapak dan Saudara, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau mulia Tuhan, dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Dia yang layak kita sembah, yang layak kita puji, dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh menakjubkan Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mulia dan berkuasa, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan pujianmu, naikkan hormatmu bagi Tuhan kita. Oh, kami memuji Engkau Tuhan. Kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hikmat-Mu tak terselami Tuhan. Kasih-Mu melampaui segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, bersatu hati kami mau menyembah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami kagum dan hormat kepadamu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Jemaat di tempat ini bersatu hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Mari sama-sama kita katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian, segala pujian
sembah Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku katakan kami mau memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan kasih saya persilakan. Yesus Tuhan, haleluya, kuria. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan juga Engkau hadir di hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sirami hati kami dengan air kesejukan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami bawa pada saat pagi hari ini. Tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati dengan limpah sehingga kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan melihat kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau berikan kami sukacita. Engkau berikan kami damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan, Tuhan sendiri yang melakukan acara ini di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang merasakan kebahagiaan, sukacita. Boleh lambaikan tangannya. Berikan salam dan kiri kanan kepada saudara dan saudaramu. Kita berbahagia Bapak Ibu Saudara. Mari tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama kita katakan, oh, 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 oh. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mau bergandengan tangan? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Ditunjuk ya ke kiri kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Dia yang menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap kita mau bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk ya saudara-saudaranya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Gandengan lagi yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam sekarang tunjuk 3 saudaranya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Haleluya. Hanya Dia yang termulia. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, kudu batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku
segala kuasa tunduk, amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di dalam segala surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah menangkap hati kita tak bisa kemana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Sama-sama. Dia buka jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesus luar biasa. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut. Katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Katakan, di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Di dalam suka, di
dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Seluruh jemaat saya persilakan untuk kembali duduk. Dengan kasih, saya mengundang Pak Joko untuk berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kak Beri, oke, berdoa untuk sekolah minggu. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita berdiri berdiri yuk. Anak-anak cucu-cucu. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda. Mereka belajar mengenal Engkau, mereka belajar mengasihi Engkau melalui para kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kakak sekolah minggu, apapun yang sudah dipersiapkan kiranya nanti akan memberkati anak-anak-Mu ini. Sehingga anak-anak-Mu ini sejak dini mereka sudah mengenal Engkau dengan benar, mengenal kasih-Mu dan belajar untuk melayani Engkau. Dan saat ini memberkati kalian semua dengan berkat anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rohanimu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala hidupmu, karena kalian adalah milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bersekolah minggu. Dan adik-adik boleh ke ruangan sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah masa-masa yang sukar, hanya Engkau perlindungan kami Tuhan. Kami tidak tahu mau kemana Tuhan. Kami hanya mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau memanggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sama-sama kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan
yang membutuhkan. Sekarang silakan para wanita saja untuk menyanyikan lagu ini. Katakan, ku Cari wajahmu, terima kasih Tuhan. temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kaum pria, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya untuk bangkit berdiri. Hatiku sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan kami Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau penghiburan kami, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Persilakan menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh Tuhan, Engkau menara perlindungan kami, Engkau kota benteng perlindungan kami. Kepadamu kami berlari dan menjadi selamat. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berdiri dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berfellowship dengan Engkau Tuhan. Kami gak layak terima semuanya ini, tapi Tuhan tetap berikan itu buat kami. Dan selamanya kami akan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami siap menerima Tuhan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berikan pada kami apa yang dunia tidak pernah bisa berikan. Berikan kami hati sebagai anak-anak yang mau diajar Tuhan. Berikan kami telinga untuk mau mendengar. Dan lebih dari itu biar kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, Tuhan ambil alih semuanya Tuhan Yesus. It's all about you, semuanya tentang Tuhan Yesus. Hamba hanya seorang manusia biasa yang gak mengerti apa-apa. Tapi Roh Kudus Kau berikan kemampuan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Roh Kudus Kau tembus setiap hati, agar ada pengertian dan ada pemahaman yang baru Tuhan Yesus. Kami perkatakan hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima apa yang dari Tuhan buat kehidupan kami. Segala hormat, segala kemuliaan coba nama Yesus, di dalam nama Yesus yang kudus dan berkuasa. Kami semua berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim worship untuk penyembahan yang luar biasa. Ini
Wow, senang banget bisa balik lagi ke sini dengan settingan yang baru. Saya tadi agak kaget, luar biasa banget tempatnya jadi lebih luas. Saya percaya makin banyak lagi orang-orang yang datang ke gereja ini. Buat Pak Gem dan Bu Gem, terima kasih kesempatannya. Terakhir kayaknya tahun lalu ya, saya di sini ya dulu. Tahun lalu kalau nggak salah ya, ya udah lumayan lama ya. Buat yang belum kenal, nama saya Berli Kumahua. Perlu dijelaskan sekali lagi, saya bukan pendeta. Tapi saya percaya setiap kita dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Oke, jadi kalau nanti dengar apa kata saya, jangan percaya sepenuhnya sama apa kata saya, tapi percaya aja sama firman Tuhan. Ya, yang saya bawakan adalah firman Tuhan, jadi firman Tuhan yang kita percaya sama-sama. Oke, so ketika saya sebagai musisi, jadi kadang-kadang sih mostly saya akan bicara tentang praise and worship, bicara tentang pujian penyembahan. Tapi entah kenapa kemarin waktu diajak untuk bisa pelayanan di sini, dan saya tanya temanya apa, dia bilang, oh bebas katanya. Oh oke, temanya bebas ya. Saya berdoa, karena kalau temanya bebas kita malah jadi makin deg-degan Bapak Ibu. Saya mau sharing apa nanti asal-asal, saya cuma sharing cerita pengalaman hidup lagi jangan-jangan kan. Jadi saya pikir apa ya Tuhan mau sharing, lalu setelah saya doa, Tuhan share satu kata ini dan ternyata buat saya ketika saya belajar tentang kata ini, kita sering banget nyanyiin. Tadi di lagu yang pertama kita nyanyikan juga, lagu kedua atau ketiga kita juga nyanyikan Kota Benteng Perlindunganku. Ya kan? Lalu barusan juga kita nyanyikan lagi Menara Perlindungan. Tapi kadang-kadang kita mungkin nggak bener-bener paham apa sih maksudnya. Dulu waktu saya pertama kali dengar kata itu, maksudnya apa sih Tuhan Kota Benteng Perlindungan? Maksudnya apa sih Menara Perlindungan? Nah itu yang saya rasa pengen bisa kita share pagi hari ini. Dan saya udah siapin slide, udah ada slide-nya. Boleh ditampilkan? Yes, Kota Benteng Perlindungan, berlindung di dalam nama Yesus. Nah ayat yang saya pakai untuk menjadi dasar ada di Amsal 18 ayat 10. Buat yang bawa Alkitab boleh dibuka, atau yang bawa Alkitab boleh dibuka juga aplikasinya, Alkitab di tab-nya. Nanti kita baca sama-sama ya, Amsal 18 ayat 10. Kalau mau baca di depan sini juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kita baca sama-sama biar ada kekompakan ya. 3, 2, 1. Nama Tuhan adalah, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi amat. Amin. Nah, setiap orang itu butuh tempat perlindungan. Kita butuh tempat perlindungan, siapapun itu. Ketika kita punya rasa, mungkin kita lagi menghadapi rasa bersalah, mungkin kita lagi ngalamin sesuatu yang gak enak, mungkin kita lagi gagal, mungkin kita jatuh dalam dosa, mungkin ada tekanan hidup, mungkin kita kehilangan pekerjaan. Apapun itu kita biasanya butuh tempat perlindungan. Nah tempat perlindungan setiap orang mungkin beda-beda. Saya bersyukur saya dibesarkan di keluarga yang almarhum papa saya tuh menyatakan dengan jelas bahwa saya selalu diterima di rumah. Jadi saya boleh gagal di luar, tapi setiap saya pulang, saya akan jadi seorang anak yang diterima di rumah. Makanya menurut saya penting sekali buat orang tua bisa memberikan itu buat anak-anaknya. Itu yang membuat saya nggak pernah cari perlindungan di luar rumah. Saya cari perlindungan saya di rumah. Ketika saya punya masalah dimanapun, di sekolah, bahkan sampai terakhir-terakhir di dunia pekerjaan, saya lari ke papa saya lari ke rumah. Karena di rumah saya tahu saya aman. Saya diterima, saya dimengerti, saya dipahami. Di luar kita bisa difitnah, bisa dianggap salah, bisa di framing sedemikian rupa. Tapi ketika kita di rumah, kita diterima dan kita bisa berlindung. Nah, semenjak papa saya nggak ada, tahun 2020 bulan Juni tanggal 9 beliau berpulang, saya bingung mau lari kemana. Bisa ke mama saya bisa, tapi agak beda dikit. Karena kalau papa tuh biasanya kasih sense yang lebih kuat sebagai seorang pelindung. Tapi saya sadar satu hal, saya punya bapak yang kekal. Saya punya bapak yang sejati, saya punya Yesus yang ada sama saya setiap hari. Bahkan saya gak perlu ceritain apa-apa aja, dia udah lihat apa yang lagi saya alamin. So saya sadar, semakin saya mengalami sesuatu yang gak enak, walaupun papa saya udah gak ada, saya bisa lari ke Tuhan Yesus, saya bisa berlindung kepada Dia. Saya bisa punya satu sosok, satu pribadi yang selalu mengerti dan selalu memahami saya. Nah,
Alkitab mengajarkan bahwa perlindungan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan namanya Yesus. Karena di dalam Yesus kita diampuni, kita dibenarkan, kita dilindungi, dan ini yang lebih penting lagi, kita menerima hidup yang kekal. Nah, ketika saya bicara tentang hidup yang kekal, saya yakin di sini semuanya udah paham lah hidup yang kekal ya. Hidup yang kekal itu bukan bicara kita mati masuk surga. Hidup yang kekal dimulai ketika kita mengenal Yesus. Dalam bahasa Yunani bilang ginosko, mengenal. Ketika aku mengenal Yesus, aku sudah mengalami hidup yang kekal. Dan itu harus kita percaya sebagai orang-orang yang katanya ngikut Kristus nih, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus percaya ini sepenuh hati. Bahwa hari ini kita sudah menjalani hidup yang kekal. Kenapa? Karena kekekalan itu ada bersama kita dan namanya Yesus. Waktu kita mengenal Dia, kita ada dalam hidup yang kekal. Jadi harusnya gaya hidup kita gak sama kayak gaya hidup orang yang, ya maaf saya pakai kata-kata ini ya, tapi harusnya gaya hidup kita gak sama dengan gaya hidup orang yang akan binasa dong. Gaya hidup kita harus menjadi gaya hidup orang yang kekal. Orang yang punya hidup yang kekal itu berpikir ketika melakukan banyak hal dia akan ambil keputusan pun gak sembarangan. Gak pakai logika semata, gak pakai emosi. Tapi semuanya didasarkan dia mengetahui bahwa dia punya hidup yang kekal. Nah, nama Tuhan itu menara yang kuat. Dan nama Tuhan itu berbicara tentang karakter, tentang kuasanya, tentang otoritasnya, dan tentang pribadinya. Sehingga pada akhirnya kita harus sadar gini, bahwa bukan kekuatan kita yang menyelamatkan kita. Tapi kepada siapa kita berlari ketika kita jatuh dalam masalah. Ketika tekanan hidup lagi menghimpit kita, ketika situasi gak sesuai yang kita mau, ketika apa yang kita sudah rencanakan gagal dan berantakan, kepada siapa kita berlari yang akan menentukan dan akan menyelamatkan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ngalamin apa nggak. Cuman kalau saya, karena saya suka berpikir gitu ya, suka pakai logika. Jadi saya selalu pikirin apa sih istilahnya, plan A, plan B, plan C gitu. Jadi kalau saya ngalamin sesuatu saya udah bayangin nanti outcome-nya keluarnya bakal gini nih. Nah kalau begini saya akan melakukan A. Tapi kalau ternyata dia yang ini saya akan melakukan B gitu. Lalu kalau ternyata begini saya akan melakukan C gitu. Jadi kita udah punya plan-nya gitu. Tapi kadang-kadang ketika plan A juga gagal, kita bisa oke, kalau plan A gagal, kita punya 2 cabang berikutnya. Jadi karena sering berpikir secara logis, akhirnya kita selalu pakai itu jadi metode. Saya tipe orangnya kayak gitu. Nah sehingga ketika semuanya gagal, berantakan, bingung, mesti gimana? Kekuatan udah gak bisa nyelamatin lagi, pola pikir udah gak bisa nyelamatin lagi. Yang kemarin kita bikin untuk nyelamatin kita, keluar dari situasi udah gak bisa lagi. Pernah gak sih ngalamin, kalau saya sih paling gampang ini deh, paling gampang ya. Kalau kita ngalamin masalah konflik itu kan paling sering terjadi lah. Itu kan hal yang umum. Dari hal kecil aja kita perkara rebutan tempat parkir aja, itu bisa berantem sama orang ya kan. Berapa hari lalu saya mau manggung di Taman Ismail Marzuki. Saya udah lihat ada parkiran kosong, saya mau masuk gitu, saya udah siap-siap. Mau mundur, udah maju, udah ambil ancang-ancang, tiba-tiba ada bapak-bapak masuk di parkiran saya. Berdiri ya, bukan pakai mobil, orang gitu. Dia cuma diam gitu. Gini dada-dada, saya bingung. Loh, ini orang ngapain sih? Saya tetap mundur, dia tetap dada-dada gitu. Ini maksudnya apa sih? Saya buka kaca, ya Pak gitu. Maaf, ini mobil saya mau masuk. Loh, mobilnya mana Pak? Ya itu, mobilnya lagi muter. Tapi kan saya udah nyampe sini duluan. Ya tapi saya udah berdiri sini duluan. Bapak mobil, saya bilang. Oh bukan, saya orang, tapi mobil saya mau datang. Saya punya 2 pilihan. Pilihan pertama saya ajak berantem, debat. Pilihan kedua saya viralin ya kan, standar kan kita videoin, viralin, viral lu gitu. Tapi saya ambil pilihan ketiga. Siapa? Silakan. Saya muter. Dan puji Tuhan ternyata dapat lagi parkiran agak di belakangnya dia. Dan lebih lucunya lagi ternyata dia nonton saya. Jadi saya manggung nih sama band yang udah lumayan lama, band zaman dulu tahun 80-an namanya Krakatau. Isinya ada Indra Lesmana, ada Gilang Ramadan, ada Tri Utami. Saya manggung sama mereka. Jadi bapak-bapak ini penggemarnya Krakatau zaman dulu, nggak tahu saya siapa dong. Saya kan masih muda, personil baru gitu kan. Jadi saya nggak bisa, mobil saya mau parkir. Siapa? Saya memutuskan untuk nggak marah, untuk merespon dengan baik-baik aja. Dan puji Tuhan begitu saya manggung, saya lihat dia tuh di depan bapak nih, saya bilang. Si mobil tadi nih. Saya senyum-senyum dia nonton gitu. Dalam situasi ini kalau saya pakai logika saya, maaf ya saya ngomong apa deh, menurut saya benar. Karena mobil saya udah nyampe duluan.
Dan harusnya yang masuk parkiran mobil bukan orang. Tapi dia tetap maksa ya kan. Tapi saya bersyukur dengan pilihan saya. Kalau saya ngotot, saya berantem, beda cerita tuh Pak, Bu. Sepanjang saya manggung, saya antara saya merasa bersalah agak atau saya nggak mau ngeliat mukanya dia atau dia sebel sama saya, wah panjang ceritanya. Tapi puji Tuhan Roh Kudus ajarin saya at that moment, ketika saya harusnya bisa snap, seperti saya ya kan biar gimana pun ada, nih aduh sebenarnya saya nggak enak ngomong ini ya, beberapa minggu lalu lagi kasus banyak nih. Darah Ambon nih kan ada dalam diri saya ya, darah Ambon. Makanya saya harus membuktikan bahwa Ambon tuh nggak semuanya kayak gitu. Ambon bisa punya kasih, apalagi kasih Kristus, ya kan? Jadi bukan cuma darah Ambon, tapi darah Kristus yang lebih berkuasa dalam hidup saya gitu. Kalau saya pakai itu, nah resmi tuh, ya nggak? Udah saya manggung kemarin bajunya ada ornamen-ornamen Ambon, nih bapak-bapak pasti, emang bener nih Ambon, rebutan parkiran gitu. Tapi puji Tuhan saya ngambil keputusan yang menurut saya tepat gitu. Oke, kita nggak perlu permasalahin, kita nggak perlu jadiin ini konflik. Kadang-kadang kita punya keputusan itu loh, kita punya pilihan itu. Gak perlu diterusin. Yang menang cuma pride kita aja gitu. Yang menang cuma kebanggaan kita aja. Tapi gak dapat apa-apa dari situ gitu. Dan puji Tuhan saya ngalamin itu. Nah seringkali ketika kita sudah merencanakan sesuatu, kita pengen sesuatu, berantakan, gagal. Ada pilihan kita bisa marah, kita bisa kesel. Tapi tetap saya akan ingetin berkali-kali. Bukan kekuatan kita yang menyelamatkan kita. Bukan pengalaman kita di masa lalu yang menyelamatkan kita. Tapi kepada siapa kita berlari. Karena yang memberi kekuatan adalah si benteng perlindungan kita ini. Si menara perlindungan kita nama Yesus ini. Oke, next. Nah, prinsip tentang menara perlindungan ini ternyata adanya di Bilangan. Ini di era-era bangsa Israel baru masuk ke tanah Kanaan ternyata. Saya juga baru tahu, Tante saya baru tahu gara-gara saya baru belajar waktu itu. Oh gitu ceritanya gitu. Ya mohon maaf kita kan nggak sekolah teologi ya jadi. Tapi saya share dari sudut pandang saya aja. Waktu ketika saya baca ini saya bilang, wow Tuhan udah siapin. Gini loh, kalau orang baca perjanjian lama nggak pakai kacamata perjanjian baru, seolah-olah Tuhan tuh sadis banget di perjanjian lama. Kejem bener nih Tuhan, Tuhannya beda nih gitu. Tapi kalau kita pakai kacamata perjanjian baru, kita akan mengerti bahwa semua yang Tuhan lakukan di perjanjian lama, itu menggambarkan perjanjian baru. Dan keselamatan yang akan datang daripada perjanjian baru. Tapi perjanjian lama tuh menggambarkan kekudusannya, menggambarkan keterpisahannya, menggambarkan kuasanya, menggambarkan otoritasnya. Ya, nah di Bilangan 35 ayat 10 sampai 12, kita baca dulu 10 sampai 11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, ini Tuhan yang ngomongnya. Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota perlindungan bagimu. Kota perlindungan bagimu, supaya seorang pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Jadi Tuhan udah siapin dalam settingan bangsa Israel nih, baru masuk ke tanah perjanjian, disiapin satu settingan bahwa kalau sampai nanti ada sebuah pembunuhan yang tidak disengaja, harus ada kota-kota perlindungan di mana orang-orang yang nggak sengaja ini maksudnya ya memang nggak ada niat ya, mungkin bukan nabrak apa ya zaman itu ya saya. By the way tadi saya perjalanan ke sini banyak banget yang tabrakan Pak pagi-pagi. Di situ ada yang nabrak ini, nabrak itu, saya pagi-pagi sampai ini udah chaos banget di daerah situ. Ternyata ada Car Free Day, cuma kayak banyak orang yang nggak tahu kalau itu Car Free Day. Jadi banyak yang tabrakan. Oke, sorry, intermezzo kenapa jadi ke situ. Iya, cuman pokoknya basically nggak sengaja nih membunuh orang, dia bisa berlari dan menyelamatkan dirinya berlindung di kota itu. Lanjut ayat 12-nya bilang gini. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut darah. Kalau versi bahasa Inggrisnya bilang Blood Avengers. Bukan film Avengers ya, tapi namanya emang Blood Avengers. Saya juga pas baca, Avengers? Captain America, Iron Man sama Thor sama Hulk gitu. Enggak, bukan. Blood Avengers, mereka penuntut balas. Jadi kalau orang Yahudi itu kan menganggap darah tuh sebagai sesuatu yang berarti banget. Karena itu mewakili kehidupan. Makanya kalau kita baca di Kejadian waktu Kain bunuh Abel, dibilang bahwa darahnya berteriak ya kan. Darahnya berseru gitu. Bahkan bukan cuma itu, darahnya udah kena tanah, tanahnya pun bisa berseru kepada Tuhan. Dan karena darah sepenting itu. Nah sehingga kalau ada orang yang dibunuh, akan ada orang yang menuntut balas. Karena kan zaman dulu mata ganti mata, ya kan. Jadi kalau ada darah ini, ada orang tercurah, harus ada darah orang lain yang menggantikan. Konsepnya kayak gitu. Makanya dibilang,
kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut darah, supaya pembunuh itu jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada umat untuk diadili. Jadi jangan sampai terjadi main hakim sendiri, intinya gitu deh gampangnya. Harus dibuktikan dulu bener gak nih orang membunuh dengan niat jahat atau gak sengaja. Kayaknya kalau itu diberlakukan di Jakarta Raya ini bagus banget ya. Di Indonesia ini kayak gampang banget main hakim sendiri. Nah tapi kalau di sini dibilang Allah menyediakan perlindungan bahkan sebelum manusia membutuhkannya. Manusia belum sadar kalau mereka bakal butuh perlindungan dari Tuhan, Tuhan udah siapin dulu. Kan belum masuk tanah perjanjian nih, konfliknya belum ada, tapi Tuhan udah siapin duluan. Itu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan solusi untuk masalah yang bahkan masalahnya belum ada. Sama kayak Yesus sudah mati buat sayanya belum lahir. Sayanya belum lahir, belum bikin dosa, Tuhan udah mati buat saya, coba bayangkan. Tugas saya percaya sama karyanya Yesus dan saya selamat. Ya kan? Semua kita tinggal percaya sama karya Kristus dan kita selamat. Kitanya belum lahir, Tuhan udah mati buat kita duluan. Gitu. Nah, Allah udah siapin dulu kotanya. Nah, kalau kita lihat coba kita lihat di Yosua. Nah, di sini diceritain Yosua 20 ayat 1 ayat 7 sampai 8 dijelaskan tuh nama kota-kotanya. Ada 6 kota. Dari 48 kota yang disediakan buat bangsa Lewi, ada 6 kota yang dihususkan. Jadi kan karena si bangsa Lewi itu nggak bisa bekerja karena mereka harus fokus pada bidang keimamatan. Mereka diberikan tanah kan, mereka diberikan tempat. Ada 48 kota yang dihususkan. Dari 48 kota itu ada 6 kota yang dihususkan sebagai kota perlindungan. Yosua 20 ayat 7 sampai 8 bilang ini. Lalu orang Israel menghususkan sebagai kota perlindungan Kedesh di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Shikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, lalu Hebron di pegunungan Yehuda. Ini yang di sisi sebelah sini. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, Bezer di padang gurun, Ramot di Gilead, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Jadi Tuhan udah siapin 6 kota perlindungan. 6 kota ini. Dan ternyata setelah saya pelajari, 6 kota ini punya namanya tuh juga bukan cuma nama sembarangan. Ada arti dari setiap namanya. Kedesh itu sama kayak dasarnya dari Kedesh itu udah kayak kadosh ya, kudus. Holy place, sacred, set apart, dipisahkan. Lalu ayat yang berikutnya Shechem atau Shikem, shoulder atau back, bahu, melambangkan kekuatan. Yang berikutnya Hebron, melambangkan association, fellowship. Ini kita sering lah nyanyikan. Urapan di kepala Harun dari janggut seperti embun yang dari, oh itu Hermon bukan Hebron ya, beda ya. Salah saya. Memperhatikan aja masih pada konsen apa enggak. Lalu yang berikutnya ada Bezer. Bezer artinya fortress atau benteng atau stronghold atau tempat yang sulit diakses. Yang berikutnya ada Ramoth, tempat yang tinggi, tempat yang lebih di atas. Lalu yang berikutnya Golan, circle, enclosure atau tertutup. Nah kalau kita cek 6 kota ini yang saya dapat seperti ini. Yesus menguduskan kita, membuat kita jadi kudus. Kita nggak pakai usaha kita sendiri, tapi dikuduskan. Karena kita nggak mampu menguduskan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang memberikan kekudusan itu sebagai anugerah. Tugas kita mengerjakan keselamatan itu supaya kekudusan yang kita terima itu sebagai sesuatu yang layak kita terima. Walaupun mungkin gak akan pernah layak juga sih. Tapi gini, Yesus atau Kristus makes us holy. Shikem artinya ia menanggung beban kita, he bears our burdens. Hebron artinya ia memulihkan kita, he restores us into fellowship with God. Kita dipulihkan supaya kita bisa berhubungan dengan baik dengan Tuhan. Kita dipulihkan tuh bukan, makanya saya selalu bilang kalau sama Yesus tuh jangan kayak jualan MLM. Kita dipulihkan tuh bukan supaya bisnisnya berhasil. Ikut Yesus maka bisnismu berhasil. Ikut Yesus karirmu akan menanjak. Itu namanya jualan MLM menurut saya. Tapi tujuan utamanya ketika kita dipulihkan, kita ikut Yesus supaya kita punya fellowship sama dia. Supaya kita punya hubungan sama dia. Sehingga hal-hal yang lain-lain, mau itu jabatan kek, mau karir kek, mau keberhasilan bisnis kek, mau apapun, terkenal kek, followers Instagram nambah 30.000, itu semua cuma hal tambahan. Karena yang paling penting adalah kita dipulihkan untuk bisa berhubungan lagi sama Tuhan. Lalu Bezer artinya adalah
Dia menjadi stronghold kita, menjadi benteng pertahanan kita dan menjadi tempat kita bisa berlindung. Ramot artinya dia mengangkat kita, karena tempat tinggi kan, dia mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, ke sebuah posisi yang baru. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kayak gimana, cuman saya dulu, aduh ya ampun, nggak banget deh. Kalau saya boleh bilang pakai bahasa saya pakai madesu, saya itu madesu sebenarnya, masa depan surem. Itu benar-benar saya ngebayangin diri saya madesu nih anak nih. Kalau saya ngeliat diri saya sendiri, saya sadar saya madesu. Tapi puji Tuhan karena saya ikut Yesus, saya tahu banget dia taruh saya di tempat yang tinggi. Dan tempat yang tinggi dan baru ini bukan versi dunia. Kalau versi dunia kan ngelihatnya apa? Mobil baru, rumah luas, ada lapangan basket, kolam renang sebelah kiri, lapangan padel di depan, apalagi lapangan pickle di sisi sebelah. Enggak. Versinya Tuhan adalah kita diangkat ke tempat yang tinggi. Dia membawa kita memenuhi panggilan kita dalam hidup ini. Panggilan kita di dalam Tuhan. Yang berikutnya, Golan artinya ia mengumpulkan orang-orang pengembara, wanderers, ke dalam tempat yang bisa dilindungi. Jadi bahkan 6 kota ini punya arti. Tuhan kita tuh Tuhan yang plannya mateng banget. Dia tuh punya rencana tuh prepared banget, semuanya serba ready, serba siap. Even sampai nama kotanya aja dipikirin. Dan dari nama kota-kota ini menggambarkan pengorbanan Kristus buat kehidupan kita. Menggambarkan karya Kristus di kayu salib buat kita. Yang bahkan belum terjadi, ini kan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Ya, so kita harus lihat gini. Tuhan sudah siapkan semua, kita cuma tinggal masuk dalam janjinya dia. Kita cuma tinggal masuk ke dalam perlindungannya dia. Pertanyaannya kan gini, kita mau atau enggak? Atau kita tetap milih pengen pakai cara kita sendiri? Pengen pakai jalan kita sendiri? Atau lihat cara tetangga, oh si itu bisa tuh, tetap diberkati hidupnya. Gak apa-apalah, agak main-main uang suap dikit, orang dia diberkati kok. Kita mulai pakai ukuran orang lain buat kehidupan kita. Padahal Tuhan bilang, no, aku udah siapin kota benteng perlindungan. Dan namanya Yesus. Dia udah siapin semua buat kita. Jangan sampai kita fokus ke hal-hal yang sebenarnya gak perlu kita fokus. Tapi kita pastikan bahwa prioritas kita adalah dalam Tuhan. Nah, berikutnya gini. Perlindungan itu memiliki syarat. Ini kebaca gak ya? Kecil banget ya, tapi nanti dilihat. Bilangan 35 ayat 24 sampai 28. Nanti di bookmark aja di Alkitabnya, nanti baca di rumah gak apa-apa. Saya bacain dikit. Maka umat itu harus mengadili antara orang yang membunuh itu dengan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Ini kan tadi kan udah masuk ke dalam kota perlindungan. Supaya aman, gak diapa-apain, diadilin dulu. Umat harus melepaskan pembunuh itu dari tangan penuntut darah dan harus mengembalikan dia ke kota perlindungannya tempat ia melarikan diri. Ia harus diam di sana. Nah ini, saya pas baca ini nangis saya Bapak Ibu. Ia harus diam di sana sampai imam besar yang telah diurapi dengan minyak kudus mati. Tetapi jika pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungannya sebelum imam besar mati dan penuntut darah menjumpainya di luar kota perlindungan lalu membunuhnya, maka penuntut darah itu tidak bersalah atas darahnya. Sebab pembunuh itu harus tetap tinggal di kota perlindungannya sampai imam besar mati. Sesudah imam besar mati, bolehlah pembunuh itu pulang ke tanah miliknya. Kebebasan datang melalui kematian imam besar. Dan kita tahu sekarang siapa sih imam besar dalam kehidupan kita. Orang yang berlindung harus tetap tinggal dalam kota perlindungan, gak boleh keluar sebelum imam besarnya meninggal. Setelah imam besar meninggal, ia dibebaskan dan bisa balik ke rumahnya lagi tanpa tuntutan. Bisa dibebaskan lagi dan boleh balik lagi ke rumahnya tanpa lagi di bawah ancaman penghukuman. Relate gak Bapak Ibu Saudara? Kayak nyambung gak sama cerita itu? Saya pas baca ini kayak, itu gua lagi. Saya harusnya terima hukuman atas semua kesalahan yang saya pernah perbuat. Yang bahkan saya kadang masih buat sampai hari ini. Tapi kenyataannya apa? Saya bisa keluar dengan bebas karena saya punya perlindungan. Dan imam besarnya sudah mati buat saya. Peraturan ini tuh bukan cuma sekedar hukum buat bangsa Israel, tapi ini gambarin kayak sesuatu yang profetis gitu tentang karyanya Tuhan Yesus, tentang karya Kristus kayu salib. Kota perlindungan itu menggambarkan Yesus dan kematian imam besar menunjuk kepada pengorbanannya di kayu salib. Nah, kalau kita lihat di Ibrani 4 ayat ini kebanyakan ayat atau masih aman? Aman ya. Saya kalau sharing nggak berani kalau nggak banyak ayatnya. Harus banyak ayatnya supaya tahu bukan saya yang ngomong tapi Alkitab ya. Kalau saya yang ngomong bisa salah.
Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Dibilang gini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Oke, saya mundur lagi ke konteks tadi. Setiap kota perlindungan tadi punya imam. Imamnya manusia. Dia dikhususkan untuk menjalankan tugas imamat di setiap kota tersebut. Bawa korban bakaran, korban persembahan, apa deh semua, you name it lah. Tapi di sini dibilang, kita mempunyai imam besar agung. Ini udah top of the pop, ini udah gak ada lagi nih yang di atasnya dia. Ini imam besar, nah ini udah paling atas. Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kabar baiknya gini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara kecewa, Yesus juga pernah kecewa. Bapak Ibu Saudara ngerasa ditinggalin sama orang, dia ditinggalin bener-bener dari 12 sisa tinggal berapa orang tuh. Bapak Ibu pernah ngerasa dihianati, dia tahu banget rasanya dihianati. Sehingga dia tahu kelemahan-kelemahan kita, dia juga turut dicobai tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ya kan di sini dibilang, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu kabar baiknya di sini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi at the end of the day, pada akhirnya keputusannya dari kita. Waktu kita punya masalah, kita mau datang gak ke si imam besar agung? Waktu kita punya masalah, kita mau berlari kepada dia atau berlari menjauhi dia? Run from God sama run to God itu dua hal yang sangat berbeda. Cuma beda satu kata, run to God, berlari kepada Tuhan, sama run from God, berlari menjauh dari Tuhan. Sayangnya seringkali kalau kita gagal, kita malah makin menjauh dari Tuhan. Aduh jangan doa dulu deh, kemarin gue lagi gak bener nih. Jangan ikut doa pagi dulu deh. Jangan ikut oikos berdoa dulu deh. Tiap Sabtu jam berapa? Jam 4 sore, bener kan tuh. Jangan ikut oikos berdoa dulu deh tiap Sabtu jam 4 sore, soalnya aku lagi banyak salah. Gak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Justru waktu kita makin punya masalah, kita berlari kepada dia. Karena dari dia kita menemukan pertolongan kita. Karena dia kan kota perlindungan. Jangan berlari dari dia, justru kita harus berlari kepada dia. Supaya kita dapat pertolongan pada waktunya. Nah, Yesus bukan cuma imam besar yang jauh dari penderitaan, ia mengenal air mata, dia tahu pencobaan, dia tahu penolakan, dia tahu penderitaan. Itulah sebabnya setiap orang yang datang kepadanya akan menemukan kasih karunia. Nah, Ibrani 5 ayat 7-8 bilang ini, Kristus itu menggantikan kita. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita sama-sama tahu ceritanya bahwa Tuhan Yesus waktu mau naik ke kayu salib ketakutan banget kan. Nangis, berdoa, keringatnya keluar darah. Ketakutan, dia ngerasain rasanya takut, dia tahu rasanya menderita. Tapi dengan ketaatannya dia tetap melakukan panggilannya. Dan itu yang mesti kita contoh. Seringkali ketika kita ngadepin masalah, jadi orang benar di Indonesia ini, ya jangan Indonesia deh, di dunia ini, jadi orang benar itu berat banget. Kayaknya lebih enak jadi orang yang, maaf ya, yang fasik-fasik aja deh. Kayaknya enak-enak aja tuh hidupnya gitu. Jadi orang benar tuh malah makin tersiksa kita. Jalanin yang benar tuh kita makin tersiksa. Tapi dari situ kita belajar dari Kristus. Bahwa walaupun dia harus menderita, dia tetap jalanin. Karena itu yang benar harus dijalankan. Dan panggilan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. So kalau Bapak Ibu Saudara ngerasa makin menderita pas ikut Yesus, welcome to the club. Memang begitu. Sayangnya memang kalau di pendaftaran nggak ada tulisannya ya, persyaratan siap menderita gitu. Kadang-kadang kita suka lupa, kayaknya wah ya mungkin balik lagi tadi kayak jualan MLM soalnya kan, ikut Yesus bisnis berhasil. Mesti ada tanda bintang kecil dalam kurung. Tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu. Karena syarat dan ketentuan berlaku, kadang-kadang kita udah ngalamin banyak hal,
Kayaknya gak nyampe-nyampe nih ke kebahagiaan yang kita kejar, ke sukacitanya gak nyampe-nyampe. Tapi ternyata di balik itu semua Tuhan udah siapin. So, kita harus mengerti bahwa kadang-kadang gini loh. Saya suka bilang gini, kita tuh suka kegeeran ya dalam hidup ini. Kita suka ngerasa kayak hidup ini tuh tentang kita gitu. Kayak kalau di beberapa minggu lalu sempat ada postingan di Instagram, ada yang ikutan gak tuh? If your life was a movie. Kalau hidupmu adalah film, coba upload foto kamu ke ChatGPT lalu berikan prompt. Pada pakai gak ChatGPT? Ada kan promptnya gitu ya. Nanti foto kita dijadiin kayak poster film. Wow, judulnya ini, terus ada ini, keren banget film. Kadang kita kegeeran, kita pikir hidup ini tentang kita doang. Padahal bintang utamanya, superstarnya, namanya Yesus. Semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Saya tuh sekarang ngebayangin, dulu saya juga gitu soalnya, saya ngebayangin saya tuh tokoh utamanya. Yang ini peran pembantu, ini love interestnya, nanti ketemu, pacaran, menikah, punya anak, lalu temen-temennya bahagia, ada sedikit masalah tapi baik-baik aja karena pemeran utamanya saya. Setelah saya makin lama ikut Yesus, saya makin sadar ternyata saya itu NPC, Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak NPC? Non-playable character. Jadi kalau di game, kalau kita main game, nggak tahu deh, ada yang suka, sorry ya referensinya agak ini. Kalau kita main game ya, kadang-kadang ada adegan kita jalan gitu tokoh utama, lalu ada tokoh-tokoh kanan kiri itu sebenarnya nggak penting, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau diliatin, kadang mereka aneh-aneh kelakuannya. Ada yang jalan ke tembok gitu, tapi kesannya masih tetap jalan. Karena dia sebenarnya memang didesain hanya buat ada dilewatin doang gitu. Ada yang pura-pura lagi belanja, padahal nanti kalau kita lewatin dia masih belanja, nggak selesai-selesai tuh, gitu aja. Non-playable karakter, nggak bisa dimainin. Nah baru saya sadar, ternyata saya tuh non-playable karakter. Karena hidup ini tuh tentang Kristus, bukan tentang saya gitu. Puji Tuhan ya masih lewat saya, nengok, senyum, kasih saya damai sejahtera, kasih karunia lagi. Kegeeran banget saya mau jadiin hidup ini tentang saya gitu. Hidup ini tentang Kristus, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Nah, kenapa begitu? Saya salah tekan, enggak kan? Maaf nih baru pertama kali di Cinere nggak ada. Bener nggak? Nah, kalau lewat satu ya? Iya, nggak apa-apa deh, saya bacain aja di sini. Gara-gara tadi baca itu di Ibrani, saya jadi ingat satu ayat di Filipi. Ini karena nggak ada di sini, Bapak Ibu boleh buka ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dibilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ini penting. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Seringkali kita yang nggak punya posisi kayak Yesus lebih sombong daripada dia. Bayangkan kalau tadi kejadian saya naik mobil mundurin itu saya lebih sombong dari Yesus. Bapak nggak tahu saya siapa, saya mau manggung gitu. GR banget hidup ini. Karena semuanya tentang Kristus. Dan puji Tuhan, saya bisa lihat-lihatan sama Bapak itu dari panggung. Saya senyum, dia kayak agak nggak enak gitu. Oh ini dia nih yang tadi gue ambil parkirannya. Tapi saya bisa dengan senyum gitu. Kenapa? Karena hidup ini bukan tentang saya. Kalau saya ngotot mempertahankan, saya adalah gitu. Lu sape gitu. Kalau saya boleh ngaca, saya keluar dari diri saya sebentar, saya kayak pengen, lu siapa gitu. Saya adalah. Yesus aja dalam rupa Allah tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi gini, Yesus bukan hanya imam besar agung, tapi imam besar agung ini memilih mati menggantikan orang-orang berdosa. Kalau tadi perjanjian lama ditungguin sampai imam besarnya mati, ya kan? Imam besarnya ditungguin sampai imam besarnya mati, baru nih orangnya boleh aman. Ini enggak, dia memilih untuk mati. Jadi enggak perlu ditungguin, dia udah mati buat kita. Dan kerendahan hati dia itu yang membuat kita layak dan kita bisa berdiri hari ini, kita bisa nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Kita bisa nyanyi lagu itu karena dia sudah mati buat kita.
Dan dia memilih melakukan itu. Dia mengambil rupa seorang hamba taat sampai mati. Dan semua itu dilakukan biar hukuman yang harusnya kita tanggung dipikul sama dia. Dipikul sama Yesus. Tinggal dikit lagi, masih aman? Bapak Ibu Saudara? Coba tes suara dulu, kalau saya bilang hai jawabnya halo. Hai? Halo? Halo jawabnya hai. Ulang ya. Kalau saya bilang hai jawabnya halo. Kalau saya bilang halo jawabnya hai. Hai? Halo? Oke, berarti masih segar. Tes dulu karena berat, materinya agak berat memang hari ini. Jadi tes dulu, tes. Oke, lanjut ya, tinggal dikit lagi kok. Bener-bener dikit banget. Sudah ready? Oke, sudah bisa ya. Bisa nggak? Saya salah. Maaf ya, beneran deh, di Cinere nggak ada. Oke, kita lihat satu ayat terakhir dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Dibilang gini, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kalau saya lagi ngomong Ibrani ini, emang kita harus bayanginnya tabernakel ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus bayanginnya tabut perjanjian. Kita harus bayangin tempat pertemuan kemahnya orang-orang Israel pada masa itu. Kan kalau di bait Allah itu begitu masuk, kita kan nggak bisa masuk asal-asalan ya. Nggak kayak kemarin ada doa bersama, oikos berdoa gitu. Nggak bisa tuh kita sembarangan kayak gitu. Dia tuh zaman dulu bait Allah tuh ada alasan kalau kita mau masuk, kita harus bawa korban. Dan begitu kita masuk di depan disambut sama imamnya udah tahu datang bawa domba atau bawa lembu berarti bikin dosa. Dicek domba atau lembunya. Kalau domba atau lembunya aman boleh lanjut. Habis itu taruh tangan, si orang berdosa taruh tangan di kepala lembu atau dombanya. Secara profetik dosanya ditransfer ke si domba lembu yang sempurna ini. Dombanya dipotong, lemaknya dibakar, dijadiin ini kan buat korban bakaran. Darahnya ditaruh dalam cawan, dibawa masuk ke tempat yang kudus. Di tempat yang kudus dipercikin darahnya tuh. Lalu nanti itu cuma sampai situ, tapi kalau sekali setahun si imam besar bisa masuk sampai ke tempat maha kudus. Di tempat maha kudus pun si imam besar harus diikat kakinya pakai tali. Karena kalau sampai ternyata dia bikin salah sesuatu yang dia nggak sadar, bisa jadi dia mati begitu masuk dalam tabut perjanjian. Sehingga mesti dicek, kok imam besar nggak keluar-keluar? Mati nih. Gimana mau bawa mayatnya? Tarik pakai tali. Keluar-keluar dan mati, bikin dosa. Karena gini, sekudus itu Tuhan. Sekudus itu Tuhan. Dan orang Israel tahu banget Tuhan tuh kudus banget. Gak bisa ketemu dia sembarangan. Tabut perjanjian di tengah. Gak bisa sembarangan. Sekudus itu. Even imam besar yang sudah menghususkan dirinya untuk keimamatan aja. Masih ada possibility mati. Makanya diikat kakinya pakai tali. Tapi kita hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan aja paling enak di mana? Ayo kita jujur. Bapak-bapak terutama. Waktu kita lagi buang air besar pagi hari kan paling nyaman. Duduk sambil pegang handphone. Aduh Tuhan baik banget ya. Gitu gak? Kalau saya gitu soalnya saya mah jujur. Tuhan baik banget ya. Aduh terima kasih ya Tuhan. Tapi sambil buka Alkitab gitu, buka Holy Bible. Tapi sambil orang Israel gak berani Pak, Bu. Nyebut nama Tuhan aja mereka gak berani sembarangan. Sekudus itu. Nah karena imam besar sudah mati buat kita bisa punya fellowship lagi sama Tuhan. Kita bisa punya hubungan lagi sama dia dan kita bisa, Tuhan, Bapa, enak banget kita ngomong. Tapi ini hasil dari pengorbanan Kristus dan karya Kristus. Karya yang dia bawa itu darahnya dia sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara kita, umat server sebelah masih melakukan itu tiap tahun kan. Setahun sekali mereka bawa kurban, itu kan sebenarnya sama, konsep yang sama, konsep penghapusan dosa. Kita udah gak perlu lagi. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kota perlindungan dalam perjanjian lama sifatnya tuh sementara. Boleh next slide? Yes. Dalam perjanjian lama, kota perlindungan itu sifatnya sementara. Tapi perlindungan dalam Kristus
bersifat kekal. Saya boleh undang lagi teman-teman tim worship untuk join. Gak ada dosa yang terlalu besar buat darah Yesus. Saya pernah ditanya gini sama seorang pendeta di Ambon. Bung, dia bilang, lebih berdosa mana? Bung atau Paulus? Nah loh, Paulus mana nih? Paulus Imam Marta atau Paulus si Hombing saya tanya. Paulus, Rasul Paulus. Wah saya gak bisa jawab. Ya coba dipikirin, direnungkan. Saya ngomong kayak gini bukan berarti ini kayak, weh kita gak terlalu berdosa nih, lebih berdosa Paulus. Enggak, bukan kayak gitu. Artinya gini, Paulus yang separah itu aja, yang kejar-kejar umat Yesus aja, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa panggil, Tuhan bisa balik hidupnya. Dia menjadi seorang pemberita firman Tuhan yang paling gencar di Kisah Para Rasul. Dia punya surat-surat yang sudah diakui sebagai, bahkan Petrus mengakui bahwa surat-surat Paulus itu bagian dari kitab suci, itu tahun abad-abad 40 sudah diakuin. Abad 40, tahun 40 Masehi sudah diakuin. Artinya apa? Setiap kita punya kesempatan yang sama. Karena kita punya Kristus sebagai kota perlindungan. Di perjanjian lama sifatnya sementara, yang baru bersifat kekal. Kalau di yang lama imam besar harus mati, kita imam besarnya sudah mati. Dan dia sudah bangkit. Buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua yang ada di sini. Kalau dulu perlindungannya cuma buat orang Israel. Tapi sekarang terbuka buat semua orang. Melindunginya cuma buat kasus tertentu zaman dulu. Tapi yang sekarang darahnya menghapus semua dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara ketika datang ke tempat ini, ketika beribadah di Oikos Church ini, datang dengan pemahaman gini, saya memang ngaco, tapi saya diampuni. Saya dikuduskan, dan ini yang paling penting, saya diterima. Sehingga waktu datang nyembah tiap hari Minggu, jangan mikir, aduh Tuhan, aku gak layak. Kabar baiknya adalah memang gak layak. Kabar baiknya adalah kita dilayakkan. Gak ada dosa yang terlalu besar buat Tuhan ampunin. Gak ada. Boleh next slide? Kayaknya masih ada lagi ya? Yes. Kalau rasa bersalah datang, larinya kepada Yesus. Jangan lari tinggalin Yesus. Saat ketakutan datang, tinggallah di dalam Kristus. Saat dunia mengguncang iman kita, nama Tuhan tetap menjadi menara yang kuat. Berapa banyak yang udah dengar kemarin katanya bulan Agustus bakal ada demo besar-besaran. Makanya mal-mal udah pada pasang pagar tinggi-tinggi. Mau pagar setinggi apapun Bapak Ibu Saudara, kalau gak punya Kristus sebagai benteng perlindungan, kita gak selamat. Firman Tuhan bilang apa? Takutlah kepada Dia yang bisa menghakimi jiwamu, kan dia bilang gitu kan. Bukan takut kepada mereka yang di dunia ini. Dan simpanlah hartamu di tempat yang kekal, di mana ngengat dan karat tidak akan memakannya. Sehingga apa yang lagi kita kumpulkan hari ini? Apakah kita fokus sama menara yang kuat tadi? Atau kita fokus pada ketakutan kita? Boleh next slide? Kalau nggak salah masih ada satu lagi terakhir. Yes. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yesus adalah kota benteng perlindungan yang sejati. Pengampunan, perlindungan, kasih karunia, dan penebusan yang kekal. Siapa yang tinggal di dalam Kristus, dia aman untuk selama-lamanya. Kita nyanyi lagi lagu yang tadi, Sungguh Indah Kau Tuhan. Saya cuma minta semua mata tertutup. Coba pikirkan, renungkan. Gak perlu jauh-jauh lah, gak perlu pikirin hidup kita selama ini. Pikirkan seminggu kemarin. Hal-hal yang kita bikin yang kita rasa kita bikin salah, kita rasa gak bener nih, kita rasa kayak kita gak layak. Saya cuma mau bilang gini, dia menara perlindungan. Saya cuma mau bilang gini, dia pemulih untuk semua hati yang terluka. Jadi kalau ada yang hatinya lagi terluka, hari ini saya mau bilang, Yesus siap sembuhin hatimu.
Dan dia buktikan itu waktu dia mati di kayu salib. Waktu dia rentangkan tangannya dengan paku yang tertusuk, dia lagi bilang gini, aku ada di sini buat kamu, and I love you. So pagi siang hari ini saya mau bilang, Tuhan sayang sama kita semua. Lebih dari yang kita bisa bayangkan, lebih dari yang kita bisa pikirkan. Boleh semua mata tertutup, semua mata terpejam. Kita nyanyikan chorus dari lagu ini sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami percaya penuh Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah menara pelindungan kami. Kaulah tempat kami berlindung Tuhan. Kau tempat di mana kami mendapatkan keamanan. Waktu kami takut, kami berlari kepadamu dan kami menjadi berani Tuhan. Waktu kami terhimpit dengan masalah dunia, kami lari kepadamu dan kami tahu kami punya jawaban dalam Kristus. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini buat mereka yang hatinya sedang terluka, di dalam nama Yesus hamba perkatakan pemulihan dan kesembuhan dari Kristus. Buat mereka yang lagi merasa terhilang, buat merasa terlupakan, di dalam nama Yesus hamba perkatakan mereka diterima di dalam Kristus. Mereka mengerti bahwa mereka adalah anak-anak-Mu yang dikasihi dan Kau mati buat mereka. Bahkan jika hanya satu orang saja yang ada di dunia ini, Engkau pun mau mati buat orang itu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan hari ini, bahwa mungkin gunung-gunung kelihatannya kayak gak pindah, tapi kami perkatakan kami tetap percaya bahwa Kau punya power dan punya kuasa Tuhan. Kau punya otoritas Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan di gereja ini Tuhan, orang-orang yang keluar dari gereja ini, orang-orang yang ada di gereja ini menjadi representasi benteng pertahanannya Tuhan, menjadi representasi kota-kota perlindungannya Tuhan, menjadi bukti kasih karunia, bahwa mereka adalah bukti anugerah Tuhan yang berjalan-jalan. Sehingga ketika orang-orang melihat kehidupan mereka, semua orang tercengang dan bingung Tuhan. Dan dari kebingungan mereka itu mereka bisa melihat kasih Kristus yang nyata dalam hidup mereka. Kemuliaan-Mu yang terpancar dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Hamba berkatakan gereja ini Tuhan bukan hanya bertambah secara jumlah, secara kuantitas, tapi juga secara kualitas Tuhan. Hamba berkatakan bahwa gereja ini Tuhan terus menumbuhkan generasi Tuhan, menumbuhkan orang-orang yang punya pengaruh, tapi lebih daripada itu mereka juga hidup serupa dengan Kristus. Thank you Tuhan buat Oikos Church, terima kasih buat gereja ini, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala. Kami perkatakan kesehatan, sukacita dan sejahtera buat kehidupan mereka Tuhan. Agar apapun yang mereka lakukan melalui pelayanan ini Tuhan menjadi dampak, dan banyak orang dimenangkan, banyak hati ketemu Kristus, dan banyak orang yang semakin serupa Kristus. Karena hanya Engkaulah kota perlindungan kami. Di dalam nama Yesus yang kudus dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan. Baik, terima kasih Pak Berry atas firman yang sudah diberitakan bagi kita semua. Semua sangat diberkati, amin Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Saya persilakan Bapak Joko. Kasih Tuhan, Saya mau mengundang semua petugas perjamuan, silakan maju. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh hanya bisa bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan Yesus. Karya pengorbanan-Mu sudah Engkau nyatakan. Bahkan Allah merencanakan jauh-jauh hari. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami. Bahwa kota perlindungan yang sesungguhnya hanya satu. Yaitu hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah Imam Agung yang sudah mati bagi kami. Sehingga kami boleh pulang nanti pada waktunya dengan penuh sukacita. Oleh karena Engkau yang telah menebus dosa kami Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan, berkati roti dan anggur yang tersedia. Dan layakkan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Supaya dalam perjamuan ini Tuhan, roh kami kembali dikuatkan. Iman kami kembali dikobarkan ya Tuhan Yesus. Dan tak akan tergoyahkan di dalam segala zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, silakan dibagi. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, silakan bagi berdiri. Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Mari kita angkat tangan, roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus bersabda begini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus, yang oleh kasihnya yang begitu besar, dia rela untuk memberikan tubuhnya bagi kita semua. Kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib oleh karena cintanya, kasihnya yang begitu besar kepada kita semua. Dan oleh karena iman kita, maka dosa kita dihapuskan. Dan kita beroleh
jaminan hidup kekal. Untuk itu kita minum dengan penuh syukur dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapan syukur dari mulutmu sendiri, dari hatimu yang paling dalam. Begitu besar. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, hanya oleh kasih-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini. Dan ku memiliki hidup kekal. Pengorbanan-Mu Tuhan. Dari hari kami percaya Terima kasih, kepadamu, Tuhan. sampai nanti Tuhan Buat keselamatan kami hidup bersamamu selamanya. kami bersyukur. Oh, terima kasih Terima kasih Yesus, Tuhan. terima kasih Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kau hapus dosa kami, Kau angkat kami jadi anak-Mu, Kau layakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dekeno bokate nangala masere, dekano nangate sikinala masante. Terima sembah kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh ucapan syukur yang tak terhingga kami naikkan Tuhan. Biar dari hati setiap kami terus mengalir ucapan syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya oleh karena kasih-Mu kami hidup Tuhan Yesus. Karena hanya oleh karena kasih-Mu kami beroleh jaminan hidup yang kekal Tuhan Yesus. Karena hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan kami mendapatkan suatu anugerah, kami boleh memanggil Allah Sang Pencipta langit bumi dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan kami mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan, Kau mengingatkan setiap kami bahwa satu-satunya juru selamat hanya Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui perjamuan ini, sesuai dengan janji firman-Mu bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kami imani, kami percaya, roh, jiwa, tubuh kami sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus melayani Engkau seumur hidup kami sampai Maranatha tiba nanti. Kami akan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bro Berry, firman-Nya luar biasa. Dalam, berat, tetapi berkatnya luar biasa. Ternyata kita mengerti bahwa Tuhan Yesus, Allah mempersiapkan Tuhan Yesus begitu rupa, begitu detail, bahkan diberitakan ratusan tahun, ribuan tahun sebelum kejadian terjadi. Luar biasa. Oke, saya serahkan kepada yang berwajib. Ya, baik. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dengan kasih saya mengundang Ibu Evi untuk memimpin doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami bukan hanya mendengar ya Tuhan firman-Mu saja ya Bapa, tapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Engkaulah kota benteng perlindungan kami, menara kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Berry yang telah menyampaikan berkat firman-Mu. Kau pakai Pak Berry ya Tuhan, semakin hari semakin heran dalam pelayanannya Bapa. Tuhan memberkati pelayanan pekerjaannya, juga kesehatannya dan keluarganya. Tuhan memberkati dimanapun Pak Berry melayani ya Tuhan, biarlah menjadi alat-Mu ya Bapa
untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan yang akan kami berikan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan, Engkaulah ya Tuhan Yesus Jehovah Jireh ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang menyediakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada beberapa pengumuman? Baik, silakan ditampilkan. Dari Youth? Dari Youth ada yang mau memberikan pengumuman? Oke. Bisa disaksikan Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu tanggal 15 Agustus akan diadakan perayaan anniversary yang kedua dari Youth COC yang kedua. Dan untuk Sabtu depan ibadah Youth diliburkan. Benar? Oke, benar. Untuk Sabtu depan ibadah Youth diliburkan. Oke, ada pengumuman selanjutnya. Kabar bahagia ya. Pemberkatan nikah dari saudara kita Giovanni Yeriko dan saudari Elsa Rosa Lianes diadakan hari Sabtu 8 Agustus jam 1 siang di hotel. Oke, di hotel Lemo, Hotel Lemo. Oke, baik Bapak Saudara. Selamat ya buat saudara Giovanni dan saudari Elsa. Dan baptisan akan diadakan di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dan katekisasi diadakan mulai tanggal 9 Agustus dan 23 Agustus. Oke. Dapat menghubungi Ibu Junkian. Baik, sekian pengumuman. Oh, baik. Ada satu lagi? Oh, oke, ulang tahun. Baik, bisa ditampilkan. Mungkin sekalian makin apa? Happy birthday buat Bapak Surya Chandra. Saudara Kaleb, boleh silakan. Saudari Yunita. Ibu Cici. Bapak Lim Ahwe. Ibu Lin Hua. Bapak Chandra. Saudari Jesselyn. Bapak Dendi. Dan Bapak Gembala kita, Pak Joko. Saudara Kevin. Ibu Acin silakan. Silakan yang berulang tahun. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan di Youth dan di ibadah Youth anak-anak muda, ada beberapa perubahan kelompok sel. Bisa ditayangkan
supaya para orang tua juga mengetahui anak-anaknya ada di kelompok sel mana. Berikut juga ditampilkan nomor telepon para ketua sel, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan informasi ataupun mau menghubungi ketua selnya untuk berbincang-bincang, Bapak Ibu dapat menghubungi para nomor telepon yang tercantum. Akan ada Komsel Tintin ini membawahi anak-anak youth yang di SMP. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di SMP akan dihandle oleh pasangan Bapak Amos dan Ibu Esther. Kemudian untuk SMA dan kuliah akan Bapak Ibu akan diketuai oleh Yonatan, pasangan Yonatan dan Mei. Kemudian para pemuda yang sudah bekerja akan berada di dalam kelompok sel Giovanni LC yang minggu depan akan menikah, kemudian juga Bapak Yandi dan Ibu Leni. Bapak Ibu, kita dukung para ketua sel dalam pelayanan mereka. Saya juga mengucapkan selamat datang buat Ibu Lina dan Ibu Aven. Bapak Ibu bisa memberikan sambutan hangat ala Oikos untuk Ibu Lina dan Ibu Aven. Saya mengundang para ketua sel yang akan menggembalakan domba-domba muda bisa maju ke depan. Kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa bagi para pelayan yang Tuhan percayakan menggembalakan para pemuda dan remaja di gereja ini. Ini Bapak Ibu, Bapak Amos dan Ibu Esther, Yonatan Mei, Bapak Ibu yang anaknya SMA dan kuliah akan dihandle, akan dibimbing oleh Yonatan dan Mei. Yang kuliah, yang bekerja, pemuda yang bekerja akan diketuai oleh Giovanni Elsie, kemudian Bapak Yandi dan Ibu Leni. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Saya undang kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli. Kita juga mau berdoa buat Ibu Lina dan Ibu Aven yang pertama kali beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Di minggu pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita berkumpul dengan keluarga besar kami di tempat ini beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan berikan sukacita bagi kami semua. Pesan Tuhan untuk kami semua membuat kami makin hari makin kuat, makin hari makin setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi keluarga kami yang berulang tahun di bulan Juli kemarin ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mereka yang bekerja Tuhan sertai dalam pekerjaan, yang dalam studi Tuhan berikan kelancaran, berikan kebijaksanaan, berikan kecerdasan sehingga mereka boleh menjadi alat Kristus di tempat kerja, di sekolah, dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan oleh apa yang mereka kerjakan. Hamba mau berdoa bersama keluarga di tempat ini untuk Ibu Lina dan Ibu Aven yang pertama kali beribadah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang ketahui, Tuhan yang tahu apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka hadapi. Tapi kami percaya dan kami berdoa, Tuhan menyertai mereka senantiasa, memberikan kekuatan sehingga mereka boleh menghadapi apapun tantangan di depan dan mereka yakin bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan mereka. Hamba mau berdoa bagi anak-anakmu yang berada di depan ya Tuhan, bersama dengan sidang jemaat di tempat ini. Kami bersyukur anak-anakmu memberikan hati mereka, hidup mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk melayani domba-domba muda di tempat ini. Kami bersatu hati berdoa, memohonkan pengurapan Tuhan turun atas mereka, memampukan mereka melayani bukan karena kemampuan mereka, tapi hati Kristus yang ada dalam diri mereka. Mereka boleh melayani, menjadi berkat, menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati kehidupan mereka.
usaha pekerjaan mereka, Tuhan sertai, berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu pagi hari ini telah selesai. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia yang tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, penyertaan, bimbingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Menghibur engkau, menyertai engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau penuh sukacita, engkau tak pernah ditinggalkannya. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Amin.